Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, mahasiswi YIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 1190835, program studi manajemen dakwah semester 4 kelas A. Dalam video kali ini adalah penyempurna tugas ujian akhir semester UAS Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Harjani LCMA. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang fungsi-fungsi ilmu komunikasi, yaitu saya memilih materi tentang fungsi motivasi. Setiap kata yang kita lontarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita perlu benar-benar mengetahui saat kita mengeluarkan kata-kata itu. Apa bertujuan untuk apa, dan fungsinya untuk apa. Dengan istilah yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengklasifikasikan dan bisa melahirkan fungsi dalam komunikasi. Dari klasifikasi tersebut terdapat 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi informasi, kedua fungsi meyakinkan, ketiga fungsi memotivasi, keempat fungsi sosial, kelima fungsi kepuasan bimbingan, keenam fungsi kepuasan spiritual, dan ketujuh fungsi hiburan, serta yang terakhir yaitu berfungsi mengingatkan. Adapun fungsi motivasi yaitu diperoleh dari metode tabligh dan tabsyir. Secara umum, motivasi adalah langkah pertama ke arah pencapaian. Kalau langkah pertama kita salah, kemudian kita tidak memiliki motivasi yang kuat, biasanya kita tidak akan sampai pada tujuan. Yang kedua, motivasi ini adalah cara kita untuk meningkatkan kemauan. Orang yang biasanya gagal itu bukan karena tidak mampu, tetapi kurang melakukan kemauan apa yang diinginkan. Hal ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui betapa pentingnya motivasi dalam kehidupan. Motivasi juga mampu memberikan tenaga ekstra bagi manusia. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan dia memiliki tenaga atau bertenaga tinggi, sebenarnya tinggi rendahnya kekuatan manusia itu kebanyakan didapatkan dari sebesar apa motivasi yang dimilikinya. Karena motivasi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi manusia. Salah satu di antara fungsi komunikasi adalah memberikan motivasi. Maka cara kita untuk memberikan bantuan kepada manusia agar sukses dalam menjalankan kehidupannya, seperti memberikan semangat hidup pada mereka, bahkan kita bisa katakan bahwa motivasi itu adalah seperti api atau mesin yang terdapat dalam diri manusia. Jika kita hidupkan, dia akan mampu membawa kita ke tempat-tempat yang sangat jauh. Inilah pentingnya kita memberikan motivasi. Jadi, memberikan motivasi adalah salah satu fungsi dari komunikasi Islam yang sudah kita pelajari. Begitu banyak problem yang harus dihadapi oleh umat pada saat ini, yang mesti kita pikirkan dan renungkan bersama. Modal agar bisa bangkit dan berdaya kembali, sangat banyak diantaranya adalah sebagai umat manusia harus mengetahui tujuan hidup dan tujuan yang mau dilakukan, karena hal tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tujuan hidup setiap umatnya, dengan kita tahu apa tujuan yang mau kita lakukan, maka kita bisa termotivasi untuk meniti jalan sampai pada tujuan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kepada kita tujuan hidup kita, yaitu untuk melakukan amal yang terbaik dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya bahwa Allah menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian, siapa yang diantara kalian yang baik amalnya. Maka kita sangat perlu untuk memotivasi diri agar menjadikan hidup terbaik dan untuk mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki efek energi atau kekuatan dalam melakukan sesuatu yang penuh semangat, terutama dalam hal kebaikan di dunia maupun akhirat. Adapun beberapa teknik yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita untuk memotivasi manusia agar menjadi orang-orang yang baik, Sungguh luar biasa motivasi Al-Quran dengan hidup kita yang sangat singkat ini. Jangan pernah kita sia-siakan
Tetapi kita harus bisa memanfaatkan betul-betul untuk beriman dan beramal soleh. Untuk memotivasi, paling tidak ada 2 metode yang harus kita manfaatkan di dalam Islam. Yang pertama yaitu dengan metode tabligh. Tabligh adalah menyampaikan pesan agar pesan sampai ke hati, yaitu dengan menggunakan bahasa yang indah sehingga hati termotivasi dan hidup untuk melakukan apa-apa yang telah disampaikan oleh mubaligh. Adapun tema tabligh yang bisa disampaikan oleh mubaligh yaitu seperti tema tentang hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia, dan sebagainya. Dari tema-tema itulah tema tabligh yang bisa disampaikan sehingga orang tahu apa dan bagaimana cara melaksanakannya, kemudian apa manfaatnya ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain menggunakan metode tabligh, juga bisa menggunakan metode tabsyir. Tabsyir adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang meniti jalan yang benar agar mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berpotensi untuk menjadi orang yang sukses. Di antara tabsyir yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah tentang dukhul jannah. Di antara kita, motivasi diri adalah dengan memasang target yaitu masuk surga. Adapun beberapa cara agar kita selalu termotivasi, yaitu yang pertama memotivasi diri dengan selalu berzikir pagi dan petang. Yang kedua, memperbanyak mendengarkan tabligh dan tabsyir. Yang ketiga, memasang target antara harian, pekanan atau mingguan, bulanan, tahunan, bahkan sampai akhir hayat. Dan yang terakhir, memasang target terakhir yaitu untuk masuk surga. Motivasi sangat penting agar manusia tidak kehilangan semangat hidup dan menjadi manusia yang produktif. Menyampaikan motivasi kepada manusia secara berulang-ulang adalah fungsi dari komunikasi. Adapun contoh yang bisa saya sampaikan, saya mengambil contoh dari seorang mubaligh yang meskipun beliau sudah meninggal dunia, sudah tiada, kata-kata dan ucapan-ucapan beliau masih saja menjadi motivasi diri, terutama bagi diri saya sendiri. Beliau adalah seorang ulama dari kota Mekah. Beliau belajar dari sana, beliau belajar di kota Mekah, yaitu Syekh Ali Jaber yang kini sudah meninggalkan kita semua. Beliau setiap menyampaikan tabligh, menyampaikan tausiah, kata-kata yang beliau lontarkan sangat bisa memotivasi bagi pendengarnya. Oleh karena itu, sungguh sangat penting untuk kita pelajari fungsi-fungsi dari ilmu komunikasi, karena setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari ilmu komunikasi tersebut, kita bisa mengetahui apa saja metode yang bisa kita sampaikan, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, agar bisa selalu memotivasi, memberikan motivasi kepada pendengarnya, dan kita tidak salah-salah dalam memilah kata untuk menyampaikan suatu informasi dalam berkomunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.